Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Di sini kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri pada Alvarez, Gabriela Providencia Matulesia, Nia Gusti Pandita, Sofi Chandrini Tias, dan Reinhard. Di sini kami akan memaparkan jawaban dari soal dalam sebuah reaktor pada kondisi operasi T380 ditambah XXX Kelvin dan pressure 264,2 atm. XXX adalah jumlah duanim terakhir seluruh anggota dalam kelompok. Jika dianggap hanya terjadi reaksi H2O ditambah C2H4 menghasilkan C2H5OH, pengaruh T pada entalpi diabaikan. Entalpi tidak sama dengan Ft. Hitung komposisi pada saat setimbang dari campuran dengan umpan 15% mol N2, 60% mol H2O, 25% mol C2H4. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah menghitung temperatur keseluruhan dari soal yang telah diberikan. Berdasarkan soal, 380 ditambah nilai XXX, XXX merupakan total NIM keseluruhan dari anggota kelompok. Total NIM keseluruhan dari anggota kelompok ialah 120. 120 ditambah 380, maka didapatkanlah nilai total keseluruhan temperatur yaitu 500 Kelvin. Selanjutnya, menentukan nilai Gibbs dengan rumus entalpi 250 pada kondisi 258 dikurang T keseluruhan dikali entropi. Data dari literatur pada 298 Kelvin, senyawa H2O memiliki entalpi minus 241,8 kJ per mol, sedangkan entropinya yaitu 188,8. C2H4 memiliki nilai entalpi 52,3. Untuk nilai entropinya yaitu 219,5. Sedangkan C2H5OH memiliki nilai entalpi minus 235,1 dengan nilai entropi 282,7. Untuk reaksinya ialah H2O ditambah C2H4 menghasilkan C2H5OH. Langkah berikutnya yaitu menentukan entalpi keseluruhan dari reaksi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Dengan memasukkan rumus yaitu entalpi produk dikurang total entalpi reaktan. Entalpi produk memiliki nilai minus 235,1 atau nilai entalpi C2H5OH dikurang entalpi reaktan yaitu nilai min 241,8 nilai untuk H2O ditambah 52,3 nilai entalpi dari C2H4. Maka didapatkanlah nilai 45,6 kJ per mol untuk entalpi reaksi pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Kemudian untuk mencari nilai entropi pada reaksi juga sama, nilai entropi produk dikurang total keseluruhan entropi reaktan. Nilai entropi produk atau C2H5OH 282,7 dikurang 188,8 nilai entropi untuk H2O ditambah 219,5 nilai entropi untuk C2H4 dikurang 282,7 dikurang 408,3 maka didapatkan nilai entropi keseluruhan reaksi yaitu minus 125,6 Joule per mol Kelvin. Sebelumnya, mengapa diambil ketetapan pada 298 Kelvin? Karena suhu steam standar berada pada 25 derajat Celcius. Maka didapatkanlah nilai entalpi dan entropi. Selanjutnya, tentukan nilai Gibbs dengan rumus entalpi keseluruhan pada suhu 258 Kelvin dikurang temperatur keseluruhan dikali nilai entropi. Nilai entalpi minus 45,6 kJ per mol dikurang 500 Kelvin, temperatur keseluruhan dari 380 ditambah 120 dikali minus 125,6 Joule per mol Kelvin dikali 10 pangkat min 3. Maka didapatkan nilai energi Gibbs yaitu 17,2 kJ per mol. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai ketetapan kesetimbangan menggunakan rumus eksponensial dari minus energi Gibbs dibagi tetapan gas ideal dikali temperatur keseluruhan. Eksponensial dari minus 17.200 dibagi 8,314 dikali 500. Maka didapatkanlah hasil 0,016. Selanjutnya, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Reinhard. Baik, jadi
Untuk penjelasan pertama, itu kita harus melihat apakah reaksi yang tertera itu sudah setara. Jadi dari reaksi H2O ditambah C2H4 bereaksi menjadi C2H5OH, itu reaksinya sudah setara. Dan diketahui dari soal, itu ada 60% mol H2O, 25% mol C2H4, dan 15% mol N2. Namun, N2 ini dia termasuk gas inert, jadi dia tidak ikut bereaksi. Maka, dari hal yang diketahui tersebut, kita dapat mol mula-mulanya. Jadi mol mula-mula yang dihasilkan itu adalah H2O itu 0,60 mol, C2H4 itu 0,25 mol, N2 itu 0,15 mol. Namun N2 ini inert. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode untuk menghitung jumlah mol. Jadi, mol awal-awal tadi sudah ditentukan, namun tidak ada keterangan mengenai berapa mol yang bereaksi, sehingga mol yang bereaksi itu akan kita misalkan dengan X. Jadi, kita dapatkan itu H2O sama dengan 0,60 dikurang X, C2H4 sama dengan 0,25 dikurang X, C2H5OH sama dengan 0 ditambah X. Lalu, N2 itu tetap 0,15 karena dia gas inert. Jadi, total mol setimbang itu sama dengan dalam kurung 0,60 dikurang X ditambah 0,25 dikurang X ditambah X ditambah 0,15 sama dengan 1,00 dikurang X. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gabriela Providencia Matulesya. Oke, baik. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui nilai KT, kita akan mencari nilai X. Kita masukkan rumus, yaitu KT sama dengan Y etanol dibagi YH2O dikali YC2H4. Karena kita kalikan silang, kita belum mengetahui Y etanol tersebut dikali 1. Jadi Y etanol itu kita kasih bertanda nilai X. Berarti 0,016 sama dengan X per dibuka kurung 0,60 dikurang X tutup kurung dikali 0,25 dikurang X. Kemudian menjadi 0,016 dikali 0,60 kurang X dikali 0,25 dikurang X sama dengan X. Dan 0,016 dikali 0,15 kurang 0,60 X dikurang 0,25 X ditambah X kuadrat sama dengan X. X sama dengan 0,16 dikali 0,15 dikurang 0,85 X ditambah X kuadrat sama dengan X kuadrat 0,0024 dikurang 0,0136 X ditambah 0,016 X kuadrat sama dengan X. Jadi kita dapatkanlah persamaan kuadratnya, yaitu 0,016 X kuadrat dikurang 1,0136 X ditambah 0,0024. Nilainya yaitu sama dengan 0. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, karena dari persamaan tersebut nilai X yang belum diketahui, maka kita menggunakan rumus fungsi kuadrat untuk mencari nilai X. Jadi rumus fungsi kuadrat untuk nilai A-nya itu 0,016, untuk nilai B itu minus 1,0136, untuk nilai C itu 0,0024. Jadi di rumus X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali AC per 2 dikali A. X sama dengan minus 1,0136 plus minus akar minus 1,0136 kuadrat dikurang 4 dikali 0,016 dikali 0,0024 per 2 dikali 0,016. X sama dengan 1,0136 plus minus akar 1,0274 dikurang 0,001536 per 0,032.
X sama dengan 1,0136 plus minus akar 1,0272464 per 0,036. X sama dengan 1 dikurang 0,136 plus minus. Jadi akar 1,027246 itu sama dengan 1,0135 per 0,032 dan didapatkan hasil X sama dengan 0,0031. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sophie Chandra Ningtyas. Baik, terima kasih kepada Nia. Di sini saya akan coba menjelaskan untuk komposisi mol setimbang. Pada perhitungan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Nia, kan kita udah tahu nih X-nya atau mol dari etanol itu ialah 0,0031. Bisa kita masukkan mol mula-mula atau mol awal dari H2O itu dikali sama X, di mana X-nya itu 0,0031 menghasilkan 0,5969. Berlaku juga untuk C2H4 di mana mol awalnya itu kan 0,25 dikurangin sama X, X-nya kan 0,0031 menghasilkan 0,2469. Nah, C2H5OH itu kan X. X-nya kan udah diketahui 0,0031 dan N2-nya itu tetap karena kan N2 itu gas inert atau gas yang enggak bereaksi. Jadi molnya dari N2 itu dikatakan tetap. Selanjutnya komposisi mol-mol ini tadi kita totalkan itu menghasilkan 0,9969. Selanjutnya kita cari fraksi mol akhir, di mana untuk fraksi mol akhir ini kan rumusnya mol komponen dibagi total mol dikali 100%. Karena mol komponen dari H2O, C2H4, dan C2H5OH sudah diketahui, kita masukkan ke dalam rumus dan juga total molnya kan juga udah diketahui yaitu 0,9969. Jadi untuk H2O itu fraksi mol akhirnya itu 59,88% dan C2H4-nya itu 24,76%, C2H5OH-nya 0,31%, dan N2-nya itu kan tetap ya molnya. Kita bagiin sama total molnya, hasilnya 15,05%. Nah, ketika kita menjumlahkan seluruh fraksi mol akhir ini, itu akan terbentuk 100%. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman karena telah menjelaskan dengan detail jawaban yang telah dikerjakan. Eh, Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.